masalahnya, terus Iya, emosinya, iya. terus apanya, terus misal istrinya dipasarkan atau suaminya dipasarkan, tapi yang benar adalah kita menyerahkan diri kita sendiri. Ketika kita menyerahkan diri kita sendiri, yang tersisa apa? Enggak ada, kosong. Jadi ajaran puncak semua agama itu memang pasrah, tapi yang dipasrahkan adalah diri kita yang sensasi keterpisahan itu, diri identitas atau diri individualitas. Bukan masalah-masalah. Bukan masalah-masalah. Bukan hutang. Bukan hutang. Gitu ya. Karena kalau tidak ada diri, maka ya hutang bukan suatu masalah kan. Baik, kita bersama lagi dengan Mas Riko Hutama, teman-teman semua. Sehat ya Mas Riko ya? Sehat, Ya. aman. Kemarin tuh ada atau salah satu orang yang protes Mas Riko. Protes ketika kemudian kita diskusi tentang semua adalah wajah Tuhan gitu. Nggak terima gitu kan. Ya sebelum ngetik panjang-panjang langsung aku blok aja gitu nomornya gitu kan. Aku pengen mulainya dari sini sih, tentang semuanya adalah wajah dari Tuhan gitu ya. Ini penting untuk kemudian di breakdown secara lebih mendalam lagi Mas Riko, supaya kemudian teman-teman itu paham secara komprehensif gitu. Tuhan itu apa, ketuhanan itu apa gitu. Silakan Mas Riko. Oke. Jadi gini, kayak laut itu kan air kan. Jadi ibaratkan ketuhanan atau kesadaran itu adalah lautan atau air. Kemudian ombak itu kan berarti adalah fungsionalitas dari air kan, gerakan kan. Gerakan dari air. Artinya itu. ombak adalah ekspresi dari air kan, bentuk dari air. Nah, apa yang disebut sebagai tanpa bentuk adalah airnya atau lautannya. Artinya secara garis besar berarti ombak adalah wajah dari laut, ya kan? Semua ombak, bukan salah satu, tapi semua ombak. Artinya semua. Nah, ketika kita paham bahwa segala sesuatu adalah wajah Tuhan atau gerakan dari kekosongan atau gerakan dari kesadaran, maka ya tidak ada satupun yang bukan Tuhan. Semuanya Tuhan. Bahkan sesuatu yang kita anggap itu adalah buruk atau secara ranah pikiran kita anggap hal negatif, itu juga salah satu ekspresi dari ketuhanan. Karena tidak ada satupun yang bukan Tuhan. Itu kan gampangnya kan gitu kan. Kalau kita bilang bahwa ada sesuatu yang bukan wajah Tuhan, berarti Tuhan tidak esa. Ya kan? Gampangnya kan gitu. Berarti semuanya adalah wajah Tuhan. Atau kalau misal di ajaran Tantra itu seringkali bilang gini. Jadi dunia seisinya manusia, hewan, tumbuhan, terus batu, terus apapun, gunung dan apapun itulah. Seluruh semesta adalah bentuk mimpi dari ketuhanan. Jadi ketuhanan yang sedang bermimpi membentuk fenomena seperti sekarang. Jadi semua yang tampak maupun yang nggak tampak adalah ekspresi dari ketuhanan. Oke. Berarti nggak salah dong kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau di konsep Islam kan kemanapun engkau menghadap disitulah wajah Tuhan, gitu ya Mas Riko? Benar, itu Rumi kan yang bilang. Rumi ya, iya kan Rumi. benar kan? Iya. Kemanapun engkau menghadap disitulah wajah Tuhan. Wajah Tuhan, kemanapun, mau itu sampean ngadep ke Joko, mau itu ngadep ke Mas Tayyip, Amrosi ya sama aja. Amrosi. Om Rosi, temunya Mas Hendra. Tapi ngomong-ngomong ya soal Tuhan, ini kan kita kalau bicara Tuhan kan nggak lepas dari yang namanya keyakinan, gitu ya Mas Riko ya. Kira-kira Tuhan yang dipahami Mas Riko itu kan yang jelas kalau aku selama ini wawancara kan nangkepnya kan beda sama Tuhan yang dipahami oleh sebagian banyak orang gitu. Ada yang memahami bahwa manifestasi dari Tuhan disebut sebagai sosok yang tercerahkan yang bernama Yesus atau Isa gitu kan. Yesus namanya Tuhan Yesus kalau teman-teman di Kristiani gitu. Tapi kemudian ada juga yang mendebat gitu loh, kalau kemudian Tuhan yang dianggap sebagai Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, bisa nggak dicek
dia lahirnya di mana? Jangan-jangan lahirnya di bumi gitu. Mana mungkin kemudian Tuhan lahir pada suatu tempat yang mendahului keberadaan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, itu gimana Mas Riko? Oke, jadi gini. Jadi konsep dualitas pertama itu kan baik dan buruk kan, positif negatif kan. Jadi ada dualitas yang lebih dalam, yaitu tentang aku dan bukan aku, atau Tuhan dan ciptaan, atau pencipta dan ciptaan. Itu dualitas terdalam. Nah, ketika ada aku dan bukan aku, otomatis ada rasa tidak aman. Kita akan melindungi diri. Jadi ya tinggal disadari. Jadi ini agak-agak tricky memang. Ya ketika kita, intinya gini, intinya semua apapun yang kita tahu tentang Tuhan itu adalah konsep. Cobalah ketika semua konsep disadari sebagai konsep, yang tersisa kira-kira apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan? Makanya Gautama seringkali bilang ketuhanan adalah kosong. Jadi ketika sampean menganggap bahwa karma itu konsep, terus Tuhan itu konsep, jiwa itu konsep, reinkarnasi konsep, samskara konsep, samsara konsep, apapun konsep, yang tersisa adalah nggak ada. Ketika sampean nggak terlalu banyak memikirkan sesuatu, sampean hening. Di situ sampean mengalami subjektivitas dari ketuhanan, bukan sifat objektifnya. Jadi semuanya adalah wajah Tuhan, gerak dari ketuhanan tanpa terkecuali, meskipun itu adalah hal yang buruk. Jadi semesta ini memang adalah dunia atau panggung sandiwara dari ketuhanan, iya kan? Kalau sampean memang mengalami, benar-benar tahu, sadar, itu akan terlibat dengan jelas bahwa dunia adalah lila atau permainan. Jadi sampean nggak akan begitu serius dalam kehidupan, nggak akan puyeng lah. Jadi kayak sesuatu yang terjadi buruk, atau contoh gini lah. Misal Mas Hendra hidup di Korea ya, Korea Selatan lah misal. Yeah. Terus Mas Hendra kecelakaan, itu buruk atau baik? Buruk baik bagi siapa? Bagi Mas Hendra lah, waktu itu. Buruk lah. Buruk kan? Terus 2 minggu setelahnya, ternyata perang sama Korut. Orang yang patah tidak didaftarin, berarti termasuk baik apa buruk? Baik. Baik kan, ya cuma secara garis besar kan kita aslinya nggak ada baik buruk kan. Baik buruk hanya konsepsi di area pemikiran kan, tapi di area lautan atau area kesadaran ya wis kayak gitu intinya. Nggak ada apapun kan. Karena baik dan buruk hanya sandiwara dari yang ada. Dan salah satu cara supaya kemudian kita benar-benar bisa mengalami diri yang sejati, bukan diri yang palsu, ketika kemudian pikiran udah mati, pikiran udah jeda. Pikiran udah jeda. Kita hanyut dalam sebuah kekosongan, hanyut dalam sebuah keheningan gitu. Apapun tekniknya, tapi ketika kemudian itu terjadi gitu, ya itu gitu ya. Tapi ini, kenapa kok di semua agama itu hampir pasti ajaran utamanya pasrah? Iya. Tapi yang dipasarkan keliru. Kan pasti yang dipasarkan kan masalahnya, terus emosinya, terus apanya, terus misal istrinya dipasarkan atau suaminya dipasarkan. Tapi yang benar adalah kita menyerahkan diri kita sendiri. Ketika kita menyerahkan diri kita sendiri, yang tersisa apa? Enggak ada. Kosong. Jadi ajaran puncak semua agama itu memang pasrah, tapi yang dipasrahkan adalah diri kita yang sensasi keterpisahan itu, diri identitas atau diri individualitas. Bukan masalah-masalah. Bukan hutang. Gitu ya. Karena kalau tidak ada diri, maka ya hutang bukan suatu masalah kan, cuma tayangan yang lagi lewat kan. Contoh memasrahkan diri yang identitas itu gimana Mas Riko? Gampangnya gini, kita bicara yang real aja lah. Yang bikin sampean yakin kalau sampean terpisah dari Mas Tayyip apa? Ya karena. Oh ini aku Hendra, ini Tayyip, apa yang bikin sampean merasa? Nama, bentuk. Nama. Kalau sampean amnesia nggak tahu namanya, yang membedakan apa kira-kira? Yang bikin sampean yakin, oh ini aku, itu bukan aku. Apa Mas? Rasa kan, kayak ada sensasi sampai di tubuh, terus yang ini di luar tubuh kan.
Berarti kan sampai bisa merasakan ini ada sensasi di luar kosong. Kok tambah pinter, aku tambah goblok ya apa iki ceritanya iki? Hah? Nyimak dia berarti. Hah? Nyimak berarti. Iya. Berarti kan ada kontras kan? Ada kontras kosong terus ada sensasi yang padat. Artinya berarti adalah sampean ketika sampean bisa mempersepsi yang kosong, berarti sampean adalah kekosongan itu sendiri. Kemudian sampean menyadari sensasi yang padat ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melarutkan sensasi yang padat ini, terutama di area sekitar kulit. Cuma itu doang aslinya. Semua cara pasti terkait dengan pelarutan sensasi padat di sekitar tubuh. Oke. Nah, ini nih Mas Riko, aku tuh kebetulan udah lama ya mau tanya ini tuh agak sungkan gitu kan. Ini pertanyaan banyak teman-teman karena Mas Riko itu kan kemana-mana, jadi ketika kemudian teman-teman ngasih testimoni segala macam itu, salah satu narasumber yang disebut keren itu Mas Joko, itu Mas Riko, salah satu ya, salah satu yang paling keren ya dari sekian yang hadir di Ngaji Roso itu Mas Riko gitu. Ini pertanyaan bagi teman-teman yang baru belajar, itu rata-rata yang baru belajar loh ini ya. Mas Riko tuh agamanya apa gitu ya. Jadi aku tuh pengen tanya, yaudah aku nanti tanya dong kira-kira di KTP itu agamanya apa gitu kan ya. Gimana Mas Riko kalau teman-teman banyak yang penasaran dengan agamanya Mas Riko tuh apa gitu. Apa sih Mas agamamu Mas? Di KTP. Di KTP. KTP ku baru hilang minggu lalu. Nanti request saja yang baru. Oh gitu mau. KTP-nya hilang ya teman-teman. Tapi kalau secara KTP ya Islam sih. Islam ya KTP ya. Oh ada yang nebak kejawen agamanya kan? Oh, Gimana? Jadi gini, masa kecil itu nenekku itu kan kita hidup ada banyak keluarga gitu kan, sekitar mungkin 3 atau 4 lupa. Jadi satu rumah, kan biasanya anak kecil kan, ada 5 cucunya lah. 5-5-nya, termasuk aku ya, itu kan pasti ngaji kan. Iya. Lah giliran aku ngaji, pasti aku dipanggil. Kok sini. Dikasih uang. Waktu itu 100 perak udah banyak kan. Ini jajan-jajan cilok aja, nggak usah ngaji gitu. Atau mancing-mancing wis bebas sama cakmat gitaran. Nggak usah ngaji gitu. Nggak usah ngaji. Sama cakmat gitu loh. Ya usah aku manut kan. Wah, oleh jajan rek, lumayan rek. Kan gitu kan, anak kecil kan gitu kan. Nah, sebagai gantinya aku dikasih kayak Al-Qur'an tapi ada terjemahnya. Baca terjemahnya aja, nggak usah Arabnya. Percuma kamu tahu Arabnya tapi nggak terjemahannya, itu percuma kok gitu. Terus dikasih Genesis, terus dikasih Injil. Ya itulah pokoknya. Itu siapa yang ngasih? Nenek? Nenek. Keren amat ya neneknya ya. Nenek. Punya Injil juga? Punya. Oke. Injil yang itu orang mana neneknya Mas? Solo? Jogja. Orang Jogja. Oke. Terus gimana? Apanya? Ketika dikasih Injil, terus baca terjemahan, terus kelanjutan ceritanya gimana? Iya tak baca. Ya tak baca waktu itu ya paling apa ya? Lewat pikiran doang ya nggak nyantol gitulah. Tapi ya dibaca terus. Soalnya kan kalau kita baca terjemahannya itu kisahnya bagus-bagus aslinya. Kayak seru lah. Baca kitab itu menurutku hal paling seru sih. Karena kisahnya itu bagus-bagus. Kayak misalnya di Al-Qur'an nyeritain Nabi Ibrahim, terus nah banyak lah. Terus di Injil nyeritain paling ya Yesus kan, Abraham. Terus di Genesis ya terkait Abraham sih. Terus Buddha ya paling yang paling susah hasilnya kitab Buddhis. Terus terang. Heart Sutra, Diamond Sutra itu gak mudah aku. Sampai SMA baru, ternyata gini. Soalnya kan bukan berupa cerita kan, tapi berupa kayak sutra-sutra yang itu apa ya, langsung gitu loh. Langsung dan kayak ya ini dipraktekkan. Tapi kalau di kitab lain kan itu kan kayak puisi kan, prosa kuno kan. Prosanya bagus, memang bagus, tapi kayak apa ya, berupa hikayat ya memang. Ya, hikayat. Kayak kita dikasih cerita terus disuruh ngambil hikmahnya apa gitu, disuruh mikir. Nah, karena anak kecil kan suka baca cerita-ceritanya kan, ya akhirnya aku lebih suka baca Al-Qur'an, terus baca Injil, terus kayak Heart Sutra, Diamond Sutra enggak begitu sih. Baru setelah masa SMA baru sering baca itu.
ketika kemudian literasinya dari remaja kan udah apa tuh namanya lintas kitab suci gitu ibaratnya gitu. Terus kemudian pada saat mungkin dulu kan pernah mengkomparasikan, terus kemudian ngambil sebuah konklusi gitu. Titik persamaannya sebenarnya di mana, Mas Riko? Persamaannya sama aja, semuanya sama, ajaran puncaknya sama, pasrah. Ajaran puncaknya Ajaran pasrah. puncaknya pasrah. Jadi kita memasrahkan diri, individualitas kita ke sesuatu yang kita anggap itu ketuhanan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke. Kita anggap ke sumber dari segala sumber. Dari segala sumber. Sumber dari segala. Jadi sesuatu. Mas Riko percaya sumber dari segala sumber itu ada? Enggak perlu percaya kan? Enggak perlu percaya, total, dialami. Ketika sampean ning kan sampean ngalami. Oh iya. Atau gampangnya gini wis. Ketika sampean tidur wis. Misal semalam tidur kan, sampean mimpi enggak? Semalam sih enggak. Enggak kan? Sampean tahu dari mana kalau enggak mimpi? Ya tahu aja. Kan sampean tidur. Tapi kan biasanya kalau kita kemudian mimpi gitu ya inget aja gitu. Kalau nggak mimpi sampean ingetnya apa? Kosong kan? Kosong. Hitam gitu kan? Berarti kan sampean nggak tidur kan? Sampean ngeliatin kalau layarnya kosong. Oh iya. Berarti kan sampean bukan tubuh kan? Itu kan bukti konkret kan? Oke, sip. Terus ketika sampean, oh semalam aku mimpi, sampean kan tahu kan? Iya. Oh semalam aku mimpi ini. Mungkin 1 jam setelah bangun tidur sampean ingat, tapi ketika siang hari mungkin udah lupa. Tapi sampean tahu kalau mimpi. Berarti kan sampean yang tahu dan sampean bukan yang bermimpi kan? Itulah bukti bahwa kita sebenarnya adalah bukan tubuh fisik, bukan emosi, bukan pikiran, tapi kita adalah nggak ada kita. Nggak ada kita. Nggak ada kita. Adanya ya itu. Nggak bisa disebutkan. Disebut kita juga salah, disebut aku juga salah, disebut dia juga salah kan? Iya. Nggak ada nama yang pantas. Jadi memang perlu pelan-pelan. Jadi awal-awal kita perlu sadar di dalam keadaan bangun, kemudian di keadaan tidur, pelan-pelan itu akan merembes. Pelan-pelan kita akan sadar ketika bermimpi. Biasanya kan kita taunya kalau semalam mimpi kan ketika udah bangun kan. Nanti pelan-pelan kita sadar ketika mimpinya ada. Nah itu lama-lama ketika nggak ada mimpi, kita akan sadar. Biasanya loncatannya adalah kita bingung biasanya. Ketika kita mulai beberapa kali sadar ketika mimpi, kita biasanya otak kita agak ngeblank. Ngeblank kenapa? Karena kita mulai meragukan kenyataan ketika kita bangun. Misal kita mimpi jadi landak, ya kan? Terus kita bangun, kita mungkin bingung. Aku yang asli yang mana? Jangan-jangan aku yang asli landak yang sedang bermimpi jadi Riko, kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Karena sama-sama sadar. Waktu bangun, seenggaknya kita sedikit sadar, waktu tidur kok aku bisa sadar. Berarti aku yang asli yang mana? Itu mulai bingung. Nah, nanti terjawab ketika pelan-pelan, ketika nggak ada mimpi, kita tetap sadar. Oh, berarti bukan dua-duanya. Itu pengalaman aktual. Oke, ini advance ya? Enggak, gampang itu. Enggak, serius. Ini advance sih kalau menurutku. Jadi, karena bukti bahwa kemudian ini advance ya nggak semua orang kemudian ngeh ya Mas Joko. Jujur kan memang kenyataannya seperti itu. Loh iya. Sing mumet sak pirang-pirang lho ngrungokno Mas Riko iku. Sumpah ya. Iya. Nah, apa sih tipsnya dari Mas Riko gitu ya? Sampai-sampai kan gara-gara saking mumetnya itu orang-orang kayak Pak Tris itu wis lah mending aku privat aja lah sama Mas Riko gitu kan ya. Teman-teman kan banyak kan yang wis aku daripada bingung-bingung gitu, daripada misalnya ikut kelas banyak orang kayak yang tanggal berapa di Bandung? 19 Januari. Tanggal 19 Januari gitu ya. Jadi teman-teman yang bener-bener mumet gitu, wis mending aku privat aja sama Mas Riko. Tapi hasilnya mantap sih setelah privat memang dari testimoninya Pak Tris. Aku kan sekarang kontak terus sama Pak Tris gitu kan ya. Iya. Iya sih. Jadi apa tipsnya dari Mas Riko pada saat teman-teman itu kayaknya belajar spiritualnya tuh baru dari sisi basic gitu Mas atau intermediate. Kalau Mas Riko kan langsung melepaskan semua keinginan dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku sih dua-duanya kok bener gitu Mas Riko. Artinya gini,
kita kan yang baru belajar misalnya kayak aku gitu kan. Aku misalnya kalau pengen apa-apa gitu kan, aku pengen percaya terjadi gitu kan. Sering-seringnya kan kayak gitu, nggak tahu ini salah apa enggak ya. Tapi di suatu momen ketika kemudian aku melepaskan, membuang semua keinginan itu justru malah ya semuanya jadi lebih mudah gitu. Artinya kan yang dulu itu juga benar, yang ini juga benar gitu. Nah, di fase teman-teman yang belum bisa mengalami melepaskan semua keinginan segala macam tuh tipsnya dari Mas Riko gimana? Mirroring. Mirroring. Gampang sih kalau kalian mau mirroring tuh gampang lah. Jadi ada temen kita ya, Om Hari Bekasi ya. Jadi itu kita udah temenan itu dari 2016. Kita ada grup kan sama Om Joko, banyak lah, ada 200-an orang lah. Dari 2016 sampai 2022 dia itu baca bukuku berulang kali tapi nggak paham. Prakteknya itu kayak agak kocak, agak salah gitu lah, agak salah kaprah gitu lah. Kemudian istrinya yang nggak tahu apa-apa tentang kesadaran, dia mirroring sekali doang dan tahu, lebih sadar daripada suaminya waktu itu. Sama berjiwa. Jadi dia belajar mirroring kemudian berjiwa. Memang yang lebih gampang untuk sadar itu memang lewat seks, karena manusia lahirnya lewat seks kan. Nggak mungkin Om Joko bapak ibunya lagi main dakon terus Om Joko berojol kan, ya nggak mungkin kan. Jadi lewat seks itu menurutku jalur paling mudah sih. Karena apa? Karena kita lahir dari seks, tentu saja sel kita kan berarti asalnya adalah dari sel seks kan. Sperma gabung sama ovum, kemudian jadi sel seks, diploid kan. Kemudian itu membelah diri, kemudian berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk semua organ dan jaringan kan. Akhirnya muncullah tubuh fisik ini. Tapi secara esensial tubuh kita masih esensinya sel seks kan. Artinya kalau kita masih ada dogma bahwa seks itu adalah hal yang kotor, berarti kita sedang melawan tubuh kita sendiri. Akhirnya ya wis pasti menderitalah kita. Jadi salah kaprahnya gini Mas Hendra, biasanya kita mengira kalau masyarakat itu mengira kalau menikah, sebuah surat nikah itu bisa melunturkan dogma seks yang tertanam puluhan tahun di kepala. Padahal enggak. Surat doang enggak bisa ngelunturin. Jadi banyak orang setelah nikah dia tetap memandang seks itu sebagai hal yang kotor. Bahkan kebanyakan orang beranggapan bahwa setelah menikah kalau tanpa seks itu alim lah orang. Itu kan agak aneh kan. Jadi memang kita perlu suatu cara atau teknik untuk meruntuhkan dogma seks, terutama bagi kalian yang sudah nikah. Kalau belum nikah it's okay lah, memang terkadang perlu kan, karena kalian masih remaja, mungkin kalian belum tahu apa yang kalian akan lakukan. Daripada kalian terjerat di free sex, lebih baik kalian kena dogma. Tapi setelah kalian menikah ya alangkah lebih baiknya kalau kalian melepaskan dogma seksual kan. Jadi kehidupan kita jadi lebih bebas. Nah ketika dogmanya bebas, kita akan lebih sex free. Beda sama free sex ya. Sex free ya. Bedanya apa Mas? Kalau free sex itu kan kita rentan ganti-ganti pasangan kan. Tapi kalau sex free kita itu seksnya total. Seksnya total, kita tanpa dogma. Jadi ketika seks itu kita relax. Ketika kita seks relax, kita total. Seks yang awalnya itu nggak total. Jadi kalau kita terdogma ya, kita ada dogma terus menikah dan dogmanya masih nyentel, itu seks yang aslinya cuma di area kelamin akhirnya pindah ke kepala. Akhirnya kita kepikiran seks terus. Akhirnya kita obsesi ke seks. Contoh, akhirnya kita ya secara bawah sadar kita kerja itu untuk seks. Terus kita bisnis untuk seks, tahta untuk seks, agar dapat seks yang lebih banyak atau yang lebih enak lah. Jadi tanpa sadar hidup kita akan terobsesi pada seks, karena seks yang aslinya di area kelamin itu pindah ke kepala. Karena kalian tekan. Karena ditekan, kalian anggap penis kalian, vagina kalian itu adalah benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh kalian. Akhirnya energi seks itu malah pindah ke kepala. Akhirnya kalian kepikiran terus. Tanda-tanda orang yang represi seksnya parah itu adalah ketika sampean ngobrol sama lawan jenis,
sama nggak niat apa-apa nih, sama ngobrol doang. Tiba-tiba kelintas bayangan seks. Itu berarti represinya sangat parah. Dan hampir semua orang yang ikut di Berjiwa itu mengakui ketika ada dogma seks, proses seperti itu terjadi. Bahkan Sinta juga itu ngalamin. Dia lagi ngobrol, ini dia masih SMA, dia ngomong sendiri. Dulu waktu aku masih SMA itu aku nggak ada niat apa, nggak ada pikiran apa-apa. Terus aku kan lagi guru nerangin kan. Tiba-tiba dia kebayang hubungan seks sama gurunya. Kan ya aneh kan? Nah, hal-hal semacam itu akan sering muncul. Karena pada dasarnya opsi seks itu akhirnya naik ke kepala. Karena yang di sini tidak diakui. Jadi bagi kalian yang belum nikah, coba mirroring aja. Disadari dogma-dogma seksnya, dan itu akan lebih baik kehidupan kalian. Dan kalian mungkin hampir pasti tidak akan terjerat ke free sex. Yang penting kan itu kan. Iya. Tapi lebih pada kalau kita udah paham malah sex free gitu ya, Mas Riko ya. Betul. Oke. Nah mungkin terkait dengan mirroring teman-teman, karena aku juga ada titipan pertanyaan soal mirroring ini. Nanti kita bahas di segmen kedua ya. Jadi malam ini aku pengen bikin segmen yang banyak dengan Mas Riko. Sekaligus ngingetin teman-teman bisa juga konsultasi privat sama Mas Riko. Nanti bisa kontak Ngaji Roso atau bisa ikut kelas kolektifnya di Bandung tanggal 19 Januari. Itu 1 hari. Biasanya jam berapa mulainya Mas Joko? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu nanti di sana teman-teman praktik langsung. Praktik apa aja? Praktik letting in dan lain-lain. Sesuai yang ada di flyer. Nanti teman-teman bisa kontak Ngaji Roso ya. Oke, kita lanjutin di segmen kedua habis ini ya teman-teman ya.